Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Kisah Nyata Pesugihan, Kesuksesan Pengguna Pesugihan Kandang Bubrah. Kisah berikut ini merupakan cerita nyata seseorang yang menggunakan pesugihan kandang bubrah yang tanpa tumbal, atau istilah sekarang disebut sebagai pesugihan putih. Cerita ini kami tulis kembali atas izin beliau yang bersangkutan dengan nama yang telah kami samarkan untuk menjaga privasi beliau. Dengan keramahan hati beliau mengunjungi kantor kami untuk kedua kalinya untuk silaturahmi sekaligus berbagi kisahnya. Berikut ini kisah nyata pesugihan kandang bubrah Pak Zainal. Pak Zainal nama samaran merupakan seorang suami yang memiliki 2 anak, serta seorang pemilik usaha bengkel kecil di desanya. Jebolan SMK jurusan teknik mesin ini lebih memilih mendirikan bengkel kecil-kecilan. Setelah 3 kali gagal dalam mencalonkan diri sebagai TNI, dengan berbekal hutang bank, ia mulai mendirikan bengkelnya dan menekuni pekerjaannya itu. Penghasilannya dari bengkel dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Selama beberapa bulan bengkelnya tidak sepi, namun juga tidak ramai. Pas-pasan ia bilangnya. Lalu 2 tahun berselang usahanya semakin lancar dan ramai pengunjung. Penghasilannya pun bertambah lumayan. Singkat cerita, 6 bulan kemudian ia menikahi seorang gadis dan dikaruniai 2 anak. Anak yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Kehidupan rumah tangganya berlangsung lancar dan penuh kasih. Penghasilannya dari bengkel semakin meningkat, meski sedikit demi sedikit. Bengkelnya menjadi bengkel populer di desanya. 5 tahun memajukan bengkel bersama sang istri membuat Pak Zainal selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan kehidupannya menjadi tercukupi. Entah biaya sekolah anak, biaya kehidupan sehari-hari, dan biaya lainnya. Pak Zainal pun kerap kali menjadikan anak-anak di desanya bekerja di bengkelnya. Tidak hanya sekedar untuk membantu, tetapi juga untuk belajar lebih dalam di dunia perbengkelan. Sehingga anak-anak di desa setidaknya memiliki satu keterampilan sebagai bekal hidup. Sayangnya hal itu tidak berbuah manis. Sebut saja Agung, bukan nama sebenarnya, yang merupakan lulusan dari bengkel Pak Zainal, mendirikan bengkel yang juga satu desa dengan bengkel Pak Zainal. Hal ini sesungguhnya merupakan kebanggaan tersendiri dari Pak Zainal. Namun sikap Agung dalam menjalankan usaha bengkel dinilai sangat buruk dan tidak menghargai Pak Zainal. Buruknya lagi, ia dikabarkan menggunakan pesugihan Gunung Kemukus yang terkenal itu. Usaha bengkel Agung pun melesat dan berkembang sangat cepat. Hanya dalam waktu 6 bulan saja, usaha bengkelnya menjadi sangat ramai. Di sisi lain, bengkel Pak Zainal menjadi semakin sepi, dan otomatis penghasilan berkurang drastis. 1 tahun berlangsung, bengkel Pak Zainal seperti kuburan yang selalu sepi. Sebaliknya, bengkel Agung pun menjadi sangat ramai. Hidupnya menjadi mewah seketika. Pak Zainal yang terpuruk dengan keadaan, penyokong keuangan satu-satunya yang mulai bangkrut itu, mencari-cari cara untuk mengembalikan kejayaannya. Ide pun muncul. Pak Zainal memindahkan bengkelnya yang berada di desa ke dalam kota. Ia pun mendapatkan tempat yang cukup strategis untuk sebuah bengkel, meski harga sewa yang tidak murah. Dengan kembali berbekal pada hutang bank, idenya pun terlaksana. 1 bulan berlangsung, bengkel masih tetap sepi. 1 tahun berselang, tidak ada tanda-tanda kemajuan dalam usahanya itu. Di sisi lain, cicilan bank menumpuk belum terbayarkan selama beberapa bulan. Pak Zainal mulai frustasi dengan keadaannya. Segala usaha dan upaya merasa sudah ia lakukan, tetapi hasilnya belum nampak apa-apa.
Pak Zainal kemudian terpikirkan untuk menggunakan pesugihan seperti Agung itu. Untungnya hatinya yang mulia masih memberi ia kesadaran. Ia ingin menggunakan pesugihan, tetapi bukan yang syirik seperti pesugihan Gunung Kemukus. Karena mendengar kisah nyata pesugihan ini, membuat Pak Zainal enggan menggunakannya. Kalau ada pesugihan yang tanpa tumbal dan tidak menyimpang dari ajaran agama, ia pun sangat bersedia melakukannya. Itulah yang dipikirkan Pak Zainal yang sedang terpuruk. Tidak lama kemudian ia mendapatkan info dari berbagai rekannya bahwa ada pesugihan seperti yang diinginkan, yaitu harus membangun rumahnya minimal 1 kali dalam setahun. Berdasarkan keberhasilan dari kisah nyata pesugihan yang disuguhkan oleh rekannya, membuat Pak Zainal bertekad menggunakan pesugihan ini. Pak Zainal pun mendatangi paranormal Jawa yang diceritakan oleh rekannya untuk memberikan ilmu pesugihan yang disebut pesugihan kandang bubrah ini. Tidak lama ilmu sudah berada di tangannya. Dengan penuh yakin dan penuh sungguh-sungguh, ia pun mengamalkan ilmu pesugihan kandang bubrah ini. Ia tetap menjalani usaha bengkelnya meski sepi. Di awal-awalnya pun ia terpaksa menghutang untuk membayar hutang bank. Ya, gali lubang tutup lubang. 3 bulan berlalu setelah mengamalkan ilmu pesugihan kandang bubrah, usahanya mulai terlihat, ada pengunjungnya. Penghasilannya pun mulai menanjak lambat laun. Ingat dengan syarat akan membangun rumah setiap 1 tahun sekali, Pak Zainal selalu menyisihkan sedikit untuk ditabung. 1 bulan setelah itu, dengan ajaib usaha menjadi semakin ramai dan laris. Hutang-hutang mulai terbayarkan satu demi satu. Setelah merasa cukup, Pak Zainal menunaikan kewajibannya untuk membangun rumah. Ia bercerita bahwa ia membangun dapurnya kala itu. Meski penghasilannya masih pas-pasan, ia tetap harus menjalankannya. Mengejutkannya, tepat 3 minggu setelah semua bangunan dapurnya rampung, usaha bengkelnya menjadi sangat ramai. Setiap hari ada banyak sekali kendaraan yang datang untuk diservis atau hanya sekedar ganti lampu. Bahkan mulai ada antrian di bengkelnya. Dari yang sebelumnya sepi tanpa pengunjung, menjadi memiliki antrian karena ramai. Semenjak itu kehidupannya mulai berubah lebih baik, atau bisa dikatakan kembali lebih baik. Berkat pesugihan kandang bubrah yang diamalkan dengan sungguh-sungguh, kekayaannya semakin meningkat. Pak Zainal yang pertama kali datang ke kantor kami menggunakan bus itu, kali ini mendatangi kami dengan Toyota Avanza. Benar katanya bahwa kisah nyata pesugihan ini yang diceritakan oleh rekannya itu. Ia pun sangat bersyukur telah diberikan ilmu pesugihan yang benar-benar memiliki manfaat dan tidak menyimpang dari ajaran agama. Bahkan sekarang rumah saya jadi lebih bagus, pungkasnya sambil tertawa. Ketika kami tanyakan pada Pak Zainal tentang Agung yang menggunakan pesugihan Gunung Kemukus itu, ia dengan sedih menggelengkan kepala. Ia menyatakan bahwa anak kedua si Agung itu meninggal dengan tiba-tiba, dan sekarang ini istrinya sedang sakit-sakitan. Bengkelnya pun mulai jarang pembeli. Sudah beberapa tahun ini, bengkelnya semakin ditinggal pembeli. Tidak tahu apa penyebabnya. Itulah salah satu kisah nyata pesugihan kandang bubrah yang diamalkan oleh Pak Zainal. Dengan dibarengi usaha nyata yang sungguh-sungguh, keinginannya mendapatkan kekayaan yang melimpah pun akhirnya terwujud. Demikian sobat kisah kehidupan. Jangan lupa kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, subscribe channel kisah kehidupan. Sampai jumpa di kisah yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.